Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Amma ba'du, ibadallah. Marilah kita puji Allah dan kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Walhamdulillah bini'matihi tatimmu salihah. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadhan nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Sekarang sampailah kita kepada pembahasan berikutnya dari serial ensiklopedia Hari Akhir, di mana bab yang ketiga dari kitab kita yaitu tentang kehancuran alam semesta serta digantinya langit dengan langit yang lain dan diganti bumi dengan bumi yang lain. Ibarat Allah yang kami muliakan, diceritakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis nomor 2258 tentang berakhirnya kehidupan manusia. Di dalam hadis ini diriwayatkan bahwa yang tersisa hidup untuk menyaksikan kejadian besar, kehancuran dan kemusnahan total alam semesta ini hanyalah orang-orang yang terburuk, syirarun nas, syirarul khalqi ala wajhil ardi. Yang tersisa hidup untuk menyaksikan kejadian besar itu hanyalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya manusia yang hidup di muka bumi. Mereka tidak kenal apa itu Islam. Mereka tidak tahu siapa itu Allah. Mereka tidak tahu rambu-rambu kehidupan yang beradab, beretika, berbudaya mulia. Mereka tidak tahu itu semua. Mereka adalah orang-orang kafir total, setotal-totalnya. Mungkin semua kita sudah menyimak kajian-kajian para alim ulama, kitab-kitab dibedah, dan juga kajian-kajian saya tentang akhir zaman, di mana kami menceritakan beberapa riwayat dan hadis sahih dari Rasulullah SAW tentang berakhirnya kehidupan orang Islam, yaitu dengan cara berhembusnya angin lembut, ya, dingin, sejuk, berbau wangi kesturi, bersumber dari negeri Yaman. Angin lembut ini bertiupnya setelah 6 kejadian besar. Barulah kejadian ke-7 bertiup angin lembut ini. 6 kejadian besar itu kami runut, ya, dari berbagai hadis yang berlapis-lapis dan berbeda-beda redaksinya serta susunannya, tetapi jumhur ulama dan para ahli-ahli akidah telah menguraikan urutan yang sahih. Yang pertama adalah dengan terjadinya peristiwa Dukhan. Yang kedua, setelah Dukhan munculnya atau hadirnya ke tengah-tengah manusia makhluk yang paling terlaknat, itu Dajjal la'natullah alaih. Dan yang ketiga, Nabi Isa Allah turunkan dari langit dunia untuk memburu dan membunuh Dajjal, serta memimpin umat manusia bersama Imam Mahdi menuju kepada kedamaian sejati dan kebahagiaan sempurna di dunia. Kemudian yang keempat, matahari Allah terbitkan dari sebelah barat. Hanya 1 hari saja, 1 kali saja. Setelahnya normal seperti biasa. Yang kelima, kejadian besar yang kelima, dan ini adalah tanda besar kiamat yang nomor 5, yaitu munculnya makhluk raksasa, ya, munculnya makhluk raksasa yang akan menanyai manusia dan memberi tanda kepada seluruh manusia yang ada, muncul dari dalam perut bumi, memberi tanda mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. Setelah itu yang ke-7, yaitu munculnya angin lembut yang sejuk, berbau wangi kesturi dari negeri Yaman yang kami katakan tadi. Dan angin inilah yang dengan cepat membungkusi seluruh permukaan bumi ini. Dengan cepat dibungkus,
Maka kata Rasulullah, tidak ada sebesar biji zarrah pun manusia yang ada iman dalam dadanya kepada Allah, melainkan angin itu akan sampai kepada orang tersebut, sekalipun dia berada di puncak gunung, sekalipun dia berada dalam lembah yang terdalam atau dalam gua di pulau di mana saja. Angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi ini pasti sampai kepada orang itu. Lalu angin itu menyentuhnya, angin itu terhirup oleh manusia ini. Maka saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Tapi ketika angin ini melewati kampung-kampung orang kafir, melalui negeri-negeri yang memang banyak manusia-manusia yang tidak beriman, maka angin ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Angin ini hanya akan berpengaruh kepada orang beriman, sekalipun imannya hanya seujung zarrah saja. Tak meninggal dunia, langsung tergeletak. Maka seluruh orang beriman semuka bumi tidak ada yang tersisa hidup, meninggal seluruhnya. Dan tersisalah saat itu orang-orang yang masih dibiarkan Allah hidup, yaitu orang-orang kafir belaka, orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan tadi dari hadis Sahih Muslim, dan orang-orang inilah yang melanjutkan kehidupan. Nabi berkata, mereka melanjutkan kehidupan setelah kejadian besar itu, satu generasi atau dua generasi. Satu generasi dalam Islam, ya, dalam kajian hanya 25 tahun, saudaraku, yaitu sejak manusia lahir sampai dia sampai dia dewasa dan menikah. Nah, dalam ukuran standarnya 25 tahun lah menikah, kemudian dia melahirkan anak. Saat itu dianggap lahirkan anak, lahir generasi berikutnya. Jadi satu generasi itu 25 tahun. Maka satu atau dua generasi berarti antara 25 sampai 50 tahun, antara itulah terjadinya kiamat. Ternyata ada hadis yang lain yang mendukung bahwa setelah manusia orang-orang beriman Allah wafatkan serentak, maka tersisalah 40 tahun lagi barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi nyambung, klop ya, antara 25 sampai 50 tahun, ternyata penjelasan hadis lain 40 tahun setelah kejadian itu. Berarti masuk, berarti di generasi kedua. Sebelum full dan genap 50 tahun, yaitu hanya 40 tahun. Saudaraku yang kami muliakan, kejadian yang akan menimpa manusia sebelum kiamat itu adalah terjadi lagi tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan 10. Yang ke-8, seluruh daratan bumi yang ada di sebelah timur Allah tenggelamkan semua, masuk ke dalam laut. Ya, hancur dan patah-patahlah pondasi di bawahnya, dan mereka pun tenggelam masuk ke dalam laut. Apa itu? Australia, Indonesia, ya, Papua Nugini, Timur Leste, dan seterusnya sampai Malaysia, Filipina, ya, sampai India, Pakistan, Afghanistan, sampai Rusia dan seterusnya. Ini hancur seluruhnya dan tenggelam masuk. Ini mengerikan. Disebut dengan khasfun fil masyriq, ya, penenggelaman yang terjadi di sebelah timur. Kemudian khasfun fil maghrib, ya. Setelah itu menyusul tanda besar kiamat yang ke-9, yaitu penenggelaman di sebelah barat. Apa yang maksud dengan penenggelaman di sebelah barat? Ini penenggelaman yang benar-benar mengerikan, ya. Bukan penenggelaman versi hanya satu pulau yang tenggelam, atau hanya satu negara yang tenggelam, atau hanya satu provinsi yang tenggelam, atau beberapa provinsi di Indonesia yang tenggelam, lalu kita katakan tanda besar kiamat sudah mulai muncul. Bukan. Yang tenggelam itu adalah seluruh daratan bumi sebelah timur. Kemudian akhirnya menyusul seluruh daratan bumi sebelah barat. Dalam hal ini masuklah Brasilia, Suriname, Afrika seluruhnya, Amerika keseluruhannya, sampai kepada Eropa tenggelam. Nah, yang tersisa hanya seketul daratan bumi yang ada di Timur Tengah sekarang ini. Mereka disebut dengan wilayah Jazirah Arabia dan Syam. Hanya ini yang tersisa lagi. Saudaraku yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang ke-8, 9 yaitu penenggelaman ini. Nah, yang ke-10, disinilah manusia-manusia masih tersisa hidup yang ada di negeri Jazirah Arabia, yaitu masuk dalamnya Yaman, Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, ya. Ini seluruhnya masih tersisa. Kemudian yang di sebelah utaranya yaitu negeri Syam. Negeri Syam. Apa itu negeri Syam? Lebanon, Yordania, Palestina, Yordania. Jadi inilah negara-negara yang masih tersisa di akhir zaman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tiba-tiba tanda besar kiamat yang ke-10 pun muncul, yaitu api terbelah, ya. Daratan bumi Yaman itu terbelah selebar-lebarnya, dan muncullah api setinggi-tingginya, setinggi bukit dan gunung. Api ini benar-benar panas dan ganas.
menjadikan penduduk yang ada di negeri Yaman dan Hijaz seluruhnya lari demi menyelamatkan diri menuju ke Syam. Jadi api ini makin lama makin melebar dan membesar. Terus seperti seolah-olah mengejar mereka. Sehingga mereka lari sekuat tenaga semampunya mereka bawa apa yang bisa mereka bawa dan siapa yang bisa mereka bawa ke negeri Syam. Nah, saudaraku, saat manusia semuanya sudah berkumpul dan bersatu di negeri Syam, saat itulah baru Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat yang pertama. Baru saat itu terjadi kehancuran alam semesta. Dan kondisi pada saat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2, surat yang ke-22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Jalankanlah semua perintahnya, tinggalkan seluruh larangannya, jalankan seluruh aturannya. Inna zalzalah, sesungguhnya kegoncangan as-sa'ah pada hari kiamat itu syai'un 'azim, dimulai dengan gempa yang mendahsyat, ya, gempa yang maha dahsyat. 2001 kami pernah mengikuti channel di televisi nasional yang mana mengambil beberapa tayangan internasional ya, Discovery Channel, bahwa pakar gempa dari Jepang, dan itu dibenarkan oleh para pakar gempa dari Eropa, dari Australia, mereka membenarkan bahwa menurut perkiraan Jepang ini dan para pakar gempa ini di Discovery Channel, bahwa nanti pada 2001 saat itu ya, diperkirakan 75 tahun atau sampai 80 tahun ke depan itu akan terjadi gempa maha dahsyat di bumi ini. Gempa ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam gempa ini tidak ada satupun negara yang akan selamat dan tidak ada satupun teknologi yang bisa menghentikan ini, dan bisa jadi kehidupan juga tidak ada yang bisa selamat. Gempa ini maha dahsyat. Nah, seperti apa nanti Allahu a'lam. Yang jelas kalau kita baca dalam Al-Quran, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya pada saat kiamat terjadi, gempa itu teramat sangat besar dan mengerikan. Begitu juga dalam idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, ya. Apabila kiamat sudah datang, terjadilah gempa yang maha dahsyat. Zilzalah, dengan gempa yang serentak dan menghancurkan segala-galanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, semua yang ada dalam perut bumi dimuntahkan ke permukaan. Laut menimbulkan tsunami mungkin sampai ribuan meter, ya. Kemudian juga lahar yang ada dalam perut bumi juga keluar seluruhnya, gunung-gunung memuntahkan isinya, seluruhnya betul-betul menghancurkan. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada kejadian gempa dan kiamat itu, semua engkau akan lihat, semua yang menyusui akan mencampakkan bayi susuannya. Coba bayangkan seorang ibu yang sedang menyusui, tega, atau mungkin sudah saking panik dan luar biasa takutnya, dia campakkan susuannya, dia tinggalkan, pokoknya dia menyelamatkan diri. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, seluruh yang sedang hamil langsung keguguran saat itu, lepas dan melahirkan paksa saat itu. Tak sempat operasi, saudaraku, tak sempat mencari tempat. Saat itu juga dia langsung keluar dan jebol apa yang ada dalam perutnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Saat itu, saat kejadian kiamat itu, orang-orang seperti mabuk, jalannya tidak bisa lagi berdiri dengan benar, padahal mereka tidaklah mabuk. Dalam artian apa? Saking goyangnya bumi ini, orang tidak bisa berdiri lagi, seperti orang mabuk. Sebentar jatuh, berdiri, jatuh lagi, ya, tidak mampu berjalan dengan normal. Ini adalah pemandangan dari kejadian ringan yang ada di bumi sebelum kiamat. Bagaimana dengan kiamat? Maka di ayat yang lain Allah mengatakan, Nabi Rasulullah SAW mengatakan bahwa bahkan anak-anak kecil pun pada saat itu langsung rambut yang putih menjadi, rambut yang hitam menjadi memutih, seperti gaek, seperti kakek-kakek, ya, langsung memutih. Saking takutnya pemandangan saat itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindari dan melindungi kita semua, dan semoga kita seluruhnya meninggal dunia pada saat itu. Kejadian berhembusnya angin lembut
yang sejuk lagi berbau wangi kesturi dari negeri Yaman. Mudah-mudahan kalau kita hidup saat itu, kita meninggal pada saat itu. Berarti kita termasuk orang beriman. Alhamdulillah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita masih tersisa hidup, berarti kita kafir. Dan memang kejadian sebelum itu, di mana Dajjal muncul, dan Dajjal ini mengakhiri final untuk filterisasi ya, keberadaan orang beriman yang sebenarnya beriman, masih bertahan dia. Sehingga Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Tapi bagi yang imannya menengah ke bawah atau rapuh, pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Dan sayang sekali, Rasulullah SAW bersabda, berkata, 2/3 dari umatku nanti akan menjadi pengikut Dajjal saat Dajjalnya muncul. Ma'adzanallah. Saudaraku, ini adalah potongan pertama dari kejadian detik-detik menjelang kiamat ya. InsyaAllah kami rinci ke dalam pertemuan kita berikutnya dalam serial ensiklopedia Hari Akhir dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih melanjutkan beberapa kejadian nanti saat kiamat itu terjadi. InsyaAllah kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi tentang dahsyatnya kejadian kiamat itu. Semoga saat kita masih belum menghadapi kiamat besar, kita bersiap-siap menuju kiamat kecil kita yang pasti terjadi. Karena kematian masing-masing kita adalah kiamat bagi dirinya sendiri. Dan itu disebut dengan al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Demikian saja. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, selamatkanlah iman kami di dunia sampai akhirat kami. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.